Halo Ibu Cutri Utari SCMkom, bertemu lagi dengan saya Muhammad Jafar Farani dengan NIM 0526235596. Saya dari jurusan Sistem Informasi dan saat ini sedang bertempat di UP di DIJ Bandung. Halo Ibu, Ibu bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya semoga dimanapun Ibu berada, Ibu senantiasa diberi kesehatan, diberi keamanan, kesejahteraan, dan segalanya yang baik-baik semoga tetap selalu menetap di dalam diri Ibu. Nah, tidak terasa ya Bu, kita sudah memasuki tugas ketiga yang mana ini menandakan bahwa semester ini sudah akan berakhir, sudah mulai berakhir. Masuk di fase akhir. Sebentar lagi juga kita akan puas. Tambah pusing. Berikut Ibu video penjelasan tugas ketiga saya untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Silakan dilihat. Sekarang kita masuk ke dalam tugas ketiga kita, yang mana di dalam tugas ketiga kita kali ini, ya, sini kita disuruh untuk mempraktekkan pemrograman berbasis objek dengan studi kasus manajemen restoran. Di mana di dalam tugas kita kali ini kita diharuskan untuk mengimplementasikan konsep abstraksi atau inheritance, terus encapsulation, polymorphism, exception, I/O, dan operasi file. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasan dari soal ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang inheritance. Jadi, inheritance itu bisa kita ibaratkan sebagai pewarisan. Nah, di dalam ilmu waris, ya, itu kan pasti ada namanya orang tua dan anak, ya kan? Nah, di sini saya membuat kelas menu item, yang mana menu item ini ya akan menjadi orang tua, ya, atau dalam bahasa pemrogramannya itu akan menjadi super class, yang nantinya ya atribut-atribut yang ada di dalam menu item ini itu akan diturunkan, akan diwarisi kepada kelas-kelas turunannya yang akan memakai menu item ini. Jadi di dalam menu item, atributnya ada nama, harga, dan kategori. Nama, harga, dan kategori. Nah, jadi menu item akan mewarisi apa yang dimilikinya, yaitu nama, harga, dan kategori ini ke dalam kelas-kelas turunannya nanti. Nah, salah satunya ya kita di sini ambil kelas makanan saja. Nah, bisa kita lihat di sini makanan extend menu item, yang berarti kelas makanan ini mewarisi ya segala atribut atau atribut-atribut yang ada di dalam menu item. Ya tadi itu atributnya ada harga, nih, ada nama, ada harga, ya kan? Nah, di dalam inheritance ya, kelas turunannya itu disebut sebagai child class atau subclass. Dan bedanya di dalam subclass atau child class itu bisa menambahkan atribut di luar dari atribut yang diwarisi oleh superclassnya, gitu. Tadi kan di menu item atributnya ada nama, harga, dan kategori kan. Nah, di dalam kelas makanan ini ya saya menambahkan atribut khusus yaitu jenis makanan. Nah, jenis makanan ini itu kan tidak ada di dalam atribut menu item, ya kan? Tapi bisa kita tambahkan, yang mana nanti jenis makanan ini apa ya, akan berisikan kategori dari makanan itu. Misal apakah makanan itu termasuk makanan berat, ringan, cemilan, utama, dan lain sebagainya. Gitu. Ini bisa kita lihat codingannya di sini. Kurang lebih seperti itu untuk inheritance. Oke, selanjutnya untuk konsep abstraksi ya di sini kita kembali ke dalam kelas menu item. Sini kita ngebuat nih kelas abstrak yang bernama tampil menu. Nah, tampil menu di sini itu belum ada metodenya, masih kosong, belum diapa-apain. Nah, tapi karena ini juga masuknya ke dalam menu item dan menu item ini merupakan superclass, ya, maka nantinya siapapun yang mewarisi menu item, dia juga akan mewarisi yang namanya tampil menu. Tuh. Nah, ini ada kaitannya dengan konsep polymorphism.
Jadi gini ya, misal nih, kan yang mewarisi menu item itu ada kelas makanan, kelas minuman, diskon juga, tapi kita pakai yang kelas makanan dulu aja deh. Nah, di sini untuk kelas makanan dia mengoverride tampil menu, yang mana nanti tampil menu di dalam kelas makanan ini akan berfungsi untuk mengeprint atau memberikan output ya nama-nama makanan atau daftar makanan kita. Tapi kalau misalkan kita lihat di bagian kelas minuman, di kelas minuman juga dia menggunakan fungsi tampil menu. Ya kan? Karena tampil menu ini merupakan atribut yang diwarisi oleh menu item, dan kelas minuman pun juga merupakan extend dari menu item gitu loh. Otomatis kan dia mewarisi yang namanya tampil menu. Tapi apakah tampil menu yang di minuman ini itu akan memberikan output yang sama seperti yang ada di dalam tampil menu makanan ini? Nah, tidak. Nah, itulah fungsinya dari polymorphism. Jadi polymorphism itu apa ya? Bisa kita ibaratkan dia satu perintah nih. Ya, perintahnya sama-sama tampil menu, tapi nanti hasil responnya itu bisa beda gitu loh. Jadi tampil menu yang ada di dalam kelas makanan, ya dia cuma akan menampilkan daftar dalam menu makanan kita atau nama-nama makanan kita. Nah, sedangkan yang di kelas minuman, tampil menunya itu akan berfungsi sebagai apa ya, menampilkan nama-nama minuman yang ada di dalam restoran kita gitu. Jadi beda, meskipun sama-sama menggunakan tampil menu, tapi outputnya akan berbeda gitu, responnya akan berbeda. Tergantung dari objek yang tampil menu itu pegang. Semisal tampil menunya itu memegang objek makanan, maka dia akan menghasilkan objek makanan. Tapi ketika tampil menunya itu memegang objek minuman, maka dia akan menghasilkan objek minuman. Ya, kurang lebih seperti itu gambaran dari konsep abstraksi dan polymorphism. Selanjutnya, kita akan bahas tentang konsep encapsulation. Apa ya? Encapsulation itu bisa kita ibaratkan sebagai data-data kita itu tuh disimpan di lemari gitu loh. Gimana ya cara bilangnya? Eh, Ibaratnya data-data kita itu dijaga ya biar data-data kita itu aman gitu loh. Nah, caranya dengan kita ngebuat data kita menjadi private gitu. Yang mana nanti data-data kita yang private ini itu kita bisa mengaturnya dengan yang namanya getter dan setter. Misal kita ambil yang di bagian harga ya. Nah, bisa kita di sini, nah ini ada getter dan setternya. Jadi gini, kode-kode yang ada di dalam luar kelas ya itu tidak akan bisa mengubah harga dengan semena-mena atau dengan sebebasnya. Nah, misal kita ingin mengubah harga ya, tapi karena kita sudah mengatur setternya, jadi ketika kita ingin mengubah harga dalam menu itu harus sesuai dengan atau harus memenuhi syarat dari setter ini. Yaitu syaratnya apa? Harganya harus lebih besar daripada 0 atau harganya tidak boleh negatif gitu. Semisal ya, ketika kita nanti mengubah harga lantas harga yang kita inputkan atau yang kita masukkan itu kurang dari 0 atau harganya negatif, maka nanti dia akan melemparkan yang namanya illegal argument exception gitu. Yang nantinya akan menyuruh si user untuk mengulang atau menghitung ulang harga biar sesuai dengan kondisi dari setter ini. Semisal memang kalau dia jadi ingin mengubah harganya itu. Kurang lebih seperti itu untuk konsep encapsulation. Oke, masuk ke dalam konsep exception. Nah, ini kalau mau kita gambarkan ya, dia itu ibarat seperti satpam. Satpam
yang menguasai seluruh alur kerja program kita biar program kita itu tidak terjadi yang namanya crash. Nah, satpamnya ini ya saya buat ya di sini yang bernama menu not found exception. Ini salah satunya ya, ini salah satunya. Jadi dalam arti gini, semisal nih saya punya daftar menu nasi goreng dan cimol misalnya ini ya. Terus ketika customer menginput pesanan, dia malah ingin memesan ayam geprek gitu. Karena ayam geprek itu tidak ada di dalam daftar menu kita kan. Nah, barulah si satpam ini bekerja. Nah, caranya gimana? Caranya dia nanti akan mengirimkan pesan kepada pelanggan bahwa pesanan yang kamu ingin pesan itu tidak ada di dalam daftar menu. Sehingga kamu harus menginput ulang, harus memasukkan menu yang sesuai dengan daftar menu yang telah disajikan itu. Jangan di luar dari jangkauan daftar menu itu gitu loh. Nah, itu gunanya exception. Biar kenapa? Biar nanti sewaktu-waktu ketika user itu menginput sesuatu yang tidak semestinya, ya, atau di luar dari jangkauan program yang telah kita buat, program kita itu nggak crash, gitu loh. Program kita tetap bisa berjalan dengan nanti si exception ini akan mengirim pesan peringatan kepada user bahwa inputan mereka tuh salah gitu loh. Inputan mereka itu semestinya tidak seperti itu, melainkan kamu harus menginputnya seperti ini gitu loh, biar nanti programnya tetap bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep I/O atau input output beserta operasi file. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di dalam petunjuk soal di dalam ini nih, yang nomor 9 ini. Nah, implementasikan operasi input output dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan sub pesanan pelanggan dan memuat dari file teks juga. Maksudnya kita nanti ya akan membuat daftar menu dengan format file txt atau teks, bukan .java gitu loh. Ini kan pemrograman kita atau file-file kita semua kan filenya Java semua ya, formatnya ya. Nanti kita buat daftar menu yang nanti itu menunya itu bukan .java atau bukan format Java gitu loh. Nah, sehingga nanti menu itu, ya file menu itu akan kita inputkan. Nah, akan kita inputkan ke dalam pemrograman kita, sehingga nanti pemrograman kita itu bisa membaca file menu yang telah kita buat itu. Nah, di sini saya sudah buat menunya, file menunya yaitu menu.txt. Nah, ini kan bukan file Java ya. Nah, nanti ya, file menu ini itu akan diinputkan ke dalam pemrograman kita. Gitu. Dengan cara di bagian pesanan kita bisa lihat, nah ini kita menggunakan beberapa library ya, seperti Buffet Reader, Buffet Writer, File Reader, dan File Writer untuk membaca file menu kita nanti ini gitu. Itu baru masalah input. Untuk outputnya nanti setelah pelanggan itu sudah memesan makanan, nanti kan akan tercetak sebuah stroke. Nah, nanti dari instruknya itu bisa kita simpan juga di luar dari file Java kita. Jadi nanti dia akan muncul sebagai folder baru, yaitu nanti simpan stroke.txt gitu. Bingung? Nah, kalau bingung, untuk masalah output nanti kita bisa lihat di bagian akhir. Sekarang kita masuk ke dalam simulasi program yang telah kita buat ini dulu. Oke, kita masuk. Oke, sekarang kita akan coba menjalankan pemrograman Java kita ini. Kita jalankan di sini. Nah, di sini ada keterangan bahwa daftar menu berhasil dimuat dari file menu.txt. Nah, berarti menu kita yang di sini, file menu kita yang di sini itu sudah berhasil terbaca oleh program Java kita. Gitu. Kalau misalkan kita coba jalankan ya, kita akan mencoba untuk menampilkan menu restoran kita dulu ya. Kita dua di sini. Nah, ini menu-menu yang di sini itu sudah sesuai dengan menu yang di sini
ya kan, jadi makanan nasi goreng 20.000 makanan berat. Kita coba lihat di sini. Nah, nasi goreng jenisnya makanan berat harganya 20.000. Pun begitu seterusnya. Jadi sudah sesuai dengan file menu yang ada di sini. Gitu. Misal kita ingin menambahkan menu baru, maka kita klik satu di sini. Kemudian kita ingin menambahkan apa misalnya? Makanan misalnya. Klik satu di sini juga. Kemudian nama makanan barunya yaitu eh, ayam geprek misalnya. Harganya 15.000. Kemudian jenis makanannya. Nah, ini misal utama deh. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi di daftar menu kita, nah, ayam geprek sudah berhasil ditambahkan. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan masuk untuk bagian nomor 3 ini, yaitu membuat pesanan. Ya, kita coba masuk ke sini. Nah, di sini pertama-tama kita menginputkan nama pelanggan dulu. Bisa nama pelanggannya Dava. Nah, kemudian akan muncul ini apa menu-menu di yang ada di restoran kita. Kemudian kita pilih nomor item yang ingin dipesan. Ketik 0 bila memang sudah tidak ada pesanan lagi yang ingin kita pesan. Soal aku ingin pesan nasi goreng misalnya. Kita pesan satu di sini. Kita klik satu, sorry. Kemudian jumlah pesanannya satu. Ini nanti akan ada konfirmasi bahwa item berhasil ditambahkan ke pesanan. Misal, saya ingin pesan kentang goreng karena dia di nomor 3, kita masukkan 3 di sini. Untuk jumlah pesanannya misal 2. Ya, mungkin cukup segitu yang ingin saya pesan. Kalau sudah, kita klik 0 di sini, maka dia akan muncul struk pesanan gitu. Nah, ini waktu real time ya. Karena saya menggunakan library Coffee Timer gitu. Kemudian nama pelanggan si Dava, ini item-item yang Dava beli tadi, yaitu ada nasi goreng dengan jumlah satu porsi, harga satuannya 20.000, total yang dibayar 20.000. Begitupun dengan kentang goreng, pesannya 2, satunya 12.000, maka totalnya menjadi 24.000. Total yang harus dibayar yaitu ada 44.000. Nah, ini kan struk ya. Nah, kita kembali ke dalam konsep input, output, dan operasi file tadi. Nah, ini, semisal nih, ini kan ada pilihan nih. Simpan struk pesanan terakhir ke file gitu. Kita klik 6 di sini. Kita lihat ya, di sini kan belum ada file baru ya. Cuman baru ada menu. Kalau misalkan kita klik 6 di sini. Nah, di sini ini dia akan membuat atau memberikan output baru yaitu file struk pesanan.txt bahwa ini adalah struk terakhir yang kita pesan tadi gitu. Nah, ini outputnya tuh seperti ini gitu. Oke, sekarang kita masuk lagi ya. Semisal nih kita akan coba pesan lagi. Misalnya ya, kita masukkan 3 di sini ya untuk pelanggannya misal Hani misalnya. Kemudian kan tadi kita sudah belajar konsep exception ya, exception. Jadi misal kita tidak akan memilih menu-menu yang ada di sini. Ya, misal kita pilih ini kan batasnya cuma sampai nomor 11 ya. Misal kita pilih nomor 12. Maka apa akan yang terjadi? Nah, item menu dengan indeks tersebut tidak ditemukan. Ini menggunakan konsep exception. Ya, satpamnya berfungsi, satpamnya bekerja di sini gitu loh. Satpamnya memberi peringatan bahwa item menu yang kita pesan tadi yang 12 itu tidak ada di dalam dasar menu kita. Terus apakah program yang crash? Tidak, tapi program ini tetap berjalan dengan menyuruh user untuk menginput ulang pesanan yang sesuai, yang harus sesuai malah dengan daftar menu yang sudah kita sajikan di sini gitu. Tidak boleh di luar dari yang one menu ini. Begitu. Sehingga untuk program kita itu sudah memenuhi kondisi ini semua ya. Jadi untuk menambahkan item baru ke menu,
itu juga berhasil tadi menampilkan restoran juga berhasil menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, berhasil juga menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan juga sudah berhasil, kemudian menampilkan surat pesanan pelanggan plus menyimpannya kembali ya di sebuah file baru, yaitu kita menggunakan konsep operasi file di sana di dalamnya itu juga sudah berhasil. Ya, alhamdulillah berarti program kita sudah memenuhi semua kondisi-kondisi yang harus dijalankan. Kurang lebih seperti itu Bu untuk tugas 3 kita kali ini. Sekian Ibu video penjelasan dari saya. Bila dalam video kali ini masih banyak kesalahannya, terdapat kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan juga terima kasih banyak atas materi-materi penyampaian pembelajaran yang telah Ibu berikan kepada saya terutama. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di semester selanjutnya Bu, bila memang kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu di mata kuliah yang berbeda. Terima kasih banyak Bu. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.